Halo everyone. Di video ini kita akan latihan soal simulasi UTBK Literasi Bahasa Inggris. Dan soal-soal di video ini diperoleh dari website kemdikbud.go.id. Jadi ini simulasi UTBK. Jadi teman-teman yang mau bersiap nih ya latihan bisa langsung aja ke websitenya Kemdikbud ini untuk ngerjain soal-soalnya. Dan untuk teman-teman yang ngerasa nanti video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol subscribe biar nggak ketinggalan video latihan-latihan soal dan belajar bahasa Inggris lainnya. Oke, sip, langsung aja kita langsung ke video pembahasan soal pertama. Oke, di soal pertama ini soalnya tentang thread ya. Ini ada forum diskusi dan pertanyaannya adalah tentang specific information. Jadi kita baca dulu aja soalnya. Who explicitly suggests to live frugally by not purchasing any stuff? Siapa yang secara eksplisit, secara tersurat itu memberikan saran, suggest, untuk hidup frugal melalui tidak membeli apapun. Not purchasing. Jadi purchase itu sinonim dari buying, membeli ya, tidak membeli any stuff apapun. Nah, coba kita baca dulu dialognya mereka biar kita tahu isinya apa ya. Ini ada pertama ada Harley Bear, dia menanyakan topiknya nih. What are some of your great frugal hacks that help you a lot? Apa beberapa frugal hack? Jadi hack untuk frugal living yang bisa membantu kalian gitu ya, yang banyak membantu kalian. Oke, terus si Brena jawab, pack your lunch for school or work instead of eating out. Jadi diminta untuk membawa bekal di sekolah atau kerja gitu ya, daripada instead makan di luar, eating out. Making your coffee at home, bikin kopi kamu di rumah untuk menghindari, to prevent stopping on the way, berhenti di jalan untuk memberi kopi. Anytime something needs repair, kapanpun ketika ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Watch YouTube, tontonlah YouTube ya sebelum memanggil teknisi. Sometimes, kadang-kadang, it can be an easy fix. Kadang-kadang bisa diperbaiki dengan mudah, yang kamu bisa lakukan sendiri untuk menghemat uang, to save money ya. I have more tips. Aku punya tips lagi, tapi aku rasa, but I think I have made this answer long enough. Aku udah bikin jawaban ini cukup panjang. Oke, jadi itu jawaban dari Brianna Shaw ini ya. Jadi dia tipsnya adalah bantu ini ya, ngepack lunchbox, terus nonton YouTube untuk hal-hal yang rusak, terus bikin kopi sendiri di rumah, dan juga ini ya tadi memperbaiki sendiri pakai video YouTube gitu. Oke, terus kita lihat di sini. Yasser Said bilang, always ask yourself this question before buying anything. Selalu tanyakan ke diri kamu pertanyaan-pertanyaan ini sebelum kamu membeli apapun. Pertanyaannya, do I need it? Apakah aku butuh nggak? What if I don't buy this one? Gimana kalau aku nggak beli? And save the money for any other need. Ya, apakah bisa uh, nabung uang untuk kebutuhan lain gitu ya. Jadi dia sarannya adalah menanyakan diri sendiri sebelum beli apapun gitu ya. Jadi nanya. Oke, terus kita lihat si Carrie Baldwin di sini. Dia bilang, "You know what is pathetic?" Kamu tahu apa yang sangat kasihan gitu ya. Sangat menyedihkan. Jadi pathetic itu artinya menyedihkan. Dia bilang, being poor when you are old, miskin ketika kamu tua, and you will be old someday, dan kamu akan
jadi menua suatu hari nanti. Learn to live, belajar untuk hidup within your means and put your money back for retirement. Jadi hiduplah dalam kemampuanmu dan put your money back. Jadi maksudnya untuk simpan uangmu untuk retirement. Retirement itu artinya pensiun, masa pensiun. Nah, ini jawaban dari Carrie. Kita lihat jawabannya si Caleb. Most of frugal hack, sebagian besar frugal hack yang kamu dengar, you hear, will be about ways to buy things cheaply. Itu mengenai cara-cara, ways, untuk membeli barang-barang dengan murah. Those are great, itu hal bagus, katanya si Caleb. But I found, aku udah nemuin bahwa much of frugality comes from down to self-control. Jadi frugality itu berasal dari comes down ya, berasal dari self-control, pengendalian diri, self-control. Contohnya, not buying stuff you do not need. Jadi nggak beli barang-barang yang nggak kamu butuhin. Also, juga self-control itu lebih susah, lot harder daripada ya, just looking for cheap stuff. Lebih susah daripada mencari barang-barang yang murah. Contohnya, dia kasih contoh di sini. I want the latest smartphone. Aku pingin nih punya smartphone terbaru. But my phone is still working very well. Tapi teleponku atau ponselku itu masih bekerja dengan baik, masih berfungsi dengan baik. Jadi I don't buy new one. Jadi aku nggak beli yang baru karena handphonenya masih berfungsi gitu ya. Jadi self control dia Caleb di sini sarannya atau hacknya. Terus yang Daniel, coba kita lihat. Frugality means, jadi hidup frugal itu berarti berbeda. Jadi orang-orang itu mengartikan frugality berbeda bagi orang-orang yang berbeda gitu ya. To me, bagiku, it means not wasting something that can be reused or repurposed. Bagi aku, ini frugality itu berarti tidak menghabiskan sesuatu yang bisa digunakan kembali, reused ya, atau repurpose yang dipakai untuk tujuan lain gitu ya. I've taken this, aku udah melakukan hal ini hingga level to the level that some people, hingga level orang-orang itu may consider extreme, menganggapnya ekstrim, yaitu I don't buy anything. Nah, jadi bagi si Daniel, dia itu nge-purpose, nge-repurpose dan nge-reuse barang-barang yang udah uh, sudah digunakan, udah habis misalnya, terus digunakan untuk fungsi yang lain sampai dia nggak perlu beli barang apapun. Nah, dari semua saran ini bisa kita simpulkan bahwa yang secara eksplisit bilang bahwa frugally, live frugally, jadi frugal living itu kan artinya hidup secara sederhana gitu ya, berhemat sederhana, nggak ngabis-ngabisin uang. Nah, itu berarti adalah si Daniel Tay nih ya. Karena di sini dia bilang I don't buy anything. Nah, dia secara eksplisit bilang tidak membeli apapun, sama artinya dengan not purchasing. Gitu. Oke, sip. Jadi bukan yang Caleb Beers ya, karena si Caleb Beers ini hanya bilang bahwa kalau masih berfungsi dia nggak beli baru. Artinya dia tidak menghindari untuk membeli apapun ya. Gitu. Sip. Lanjut ke soal yang kedua. The word frugality in Daniel Tay is closest in meaning to, jadi frugality di komentarnya atau postnya Daniel Tay ini punya makna paling dekat dengan apa? Closest meaning. Oke, kalau kita lihat di sini, bagi si Daniel, frugality ini kan maknanya adalah nge-repurpose dan juga nge-reuse gitu ya kan? Sesuatu yang masih bisa dipakai. Nah, jadi kalau kita lihat di sini,
Frugality bagi dia itu lebih ke ini teman-teman, thriftiness ya. Jadi thriftiness itu kita hati-hati dengan uang kita, kita bisa menggunakan hal-hal yang masih lama gitu ya. Teman-teman tahu kan thrift itu kan dari barang bekas gitu ya. Ini kan masuk nih thriftiness. Kalau modesty itu artinya lebih ke kesederhanaan. Kesederhanaan dalam sikap ya. Simplicity juga artinya kesederhanaan tapi lebih ke hal simple. Sama sebetulnya artinya, cuman mereka punya konteks yang berbeda. Strictness itu lebih ke hal yang teliti, terus tegas gitu ya. Jadi kita mengikuti aturan. Terus cheapness artinya kemurahan. Hal yang murah-murah gitu ya, kemurahan. Nah, jadi jawabannya adalah thriftiness, artinya berhemat di sini. Kalau diartikan secara kamus. Seperti itu. Thrift, teman-teman, kalau kita sambungin dengan thrifting, thrifting itu kan menggunakan barang-barang bekas gitu ya. Barang-barang bekas artinya thrift. Nah, jadi jawabannya adalah yang C, thriftiness. Oke, lanjut ke soal ketiga. Pertanyaannya kita baca lagi. Who posted the least relevant? Nah, pertanyaannya adalah siapa yang ngepost komenan yang tidak relevan yang ngejawab pertanyaan dari Harley Beers. Nah, jadi yang ditanya adalah siapa yang irrelevant ya, tidak relevan. Jadi kalau ada kata least, ini artinya tidak relevan, paling tidak relevan. Oke, kita lihat dulu pertanyaannya si Harley lagi nih. Dia tanya apa sih di sini? Dia tanya frugal hack, ya enggak? Frugal hack, jadi cara-cara atau tips-tips hidup frugal, hidup sederhana yang bisa membantu. Nah, kalau kita lihat di sini, tadi si Brianna dia ngejawab nggak? Dia ngejawab ya, dia menyarankan hal-hal yang bisa dilakukan untuk hidup frugal. Jadi seperti bawa bekal nih ya, terus bikin kopi. Nah, dia memberikan tips-tips. Artinya masih ngejawab, masih relevan dia ya. Artinya masih relevan, berarti kita eliminasi karena yang dicari adalah yang tidak relevan. Terus si Yaser ini dia tipsnya adalah menanyakan ke diri sendiri, ask yourself, pertanyaan-pertanyaan yang bikin kita lebih aware sebelum membeli sesuatu. Nah, ini juga tips ya. Jadi sebelum ngebeli sesuatu, kamu harus menanyakan diri sendiri dulu, ini butuh nggak sih, gitu kan. Nah, ini juga sebuah tips ngejawab juga frugal hack. Nah, artinya dia masih relevan, kita eliminasi juga. Terus kita lihat si Carrie. Nah, jawabannya adalah si Carrie ini, guys. Dia bilang ini, you know what is pathetic? Kamu tahu apa yang menyedihkan? Menjadi miskin ketika kamu tua. Dia nggak ngasih tips sama sekali tentang gimana hidup frugal, ya nggak. Dia hanya bilang bahwa jadi tua yang nggak punya duit itu pathetic gitu ya. Nah, jadi si Carrie ini yang dia itu jawabannya nggak relevan karena dia nggak ngejawab pertanyaan si Harley tentang frugal hack ya. Jadi dia nggak nyambung nih si Carrie. Artinya jawabannya yang Carrie, yang C. Nah, kenapa si Caleb ini masuk? Nah, dia juga kasih tips juga ya. Dia bilang bahwa tentang self control itu hacknya. Nah, jadi kalau masih punya barang bisa terpakai, bisa bekerja dengan baik, jadi ya hindari untuk membeli yang baru. Jadi ada self control di situ. Meskipun kita lagi pengen gitu kan. Nah, jadi dia tipsnya seperti itu, self control. Terus kalau yang Daniel Tay, kalau Daniel Tay tadi ya, sarannya adalah tidak membeli apapun dan dia mereuse, menggunakan kembali dan nge-repurpose. Nah, jadi yang nggak nyambung tadi adalah si Carry. Sip. Lanjut ke yang keempat, soal keempat. Kita baca lagi soalnya. Who disapproved that being frugal is being cheap by giving evidence?
Siapa yang tidak setuju, disapprove ya, kalau ada kata depan atau imbuhan dis di depan, itu bisa kita maknai tidak. Nah, approve itu kan menyetujui gitu ya. Tidak menyetujui, tidak sepakat bahwa hidup frugal itu melalui cara yang murah dengan memberikan bukti. Nah, being cheap itu murahan gitulah ya. Oke, dengan memberikan evidence. Nah, berarti kita coba kasih kata kunci di sini ya. Ada kata kunci yang bisa kita cari di sini. Cheap. Nah, yang mana nih yang ngebahas tentang cheap, murahan. Nah, kalau kita lihat di sini yang bilang bahwa frugal living itu bukan tentang uh, ba beli barang murah atau murahan, itu adalah si Caleb di sini. Ada kata cheap, dia bilang ya cheaply. Nah, kita baca lagi ya bahwa banyak orang bilang frugal hack itu tentang membeli hal yang murah. Nah, jadi dia nggak setuju. Those are great. Jadi itu bagus, tapi nah kata tapi ini yang menandakan bahwa dia disapprove. Dia nggak setuju, but tapi, nah berarti ada kontra argumen di situ ya. Tapi apa? Nah dia berarti nggak setuju. Aku menemukan bahwa frugality itu dari self control, bukan bawa atau beli barang-barang yang murah. Nih ya. Jadi jawabannya adalah si Caleb. Sip. Jadi gitu ya, cara cepatnya kalian bisa cari satu keywords. So, caranya baca dulu soalnya, terus coba cari keyword, itu apa yang ditanya. Nah, kalian bisa juga keywordnya itu bisa jadi sinonimnya juga ya, nggak pasti kata yang sama persis. Cari keyword, nah habis itu cocokkan informasinya ya. Jadi kalian harus pahami konteksnya sama nggak gitu ya. Oke, sip. Lanjut ke soal terakhir. What is the tone of the thread regarding useful frugal hacks? Apa tone atau nada gitu ya, ini menunjukkan atau menanyakan attitude atau sikap dari penulis. Attitude penulis itu apa? Nah, terhadap frugal hack. Oke, kalau kita lihat di sini, masing-masing poster ya, selain Harley, Harley kan yang memulai post ya, jadi Harley nggak perlu dibaca lagi di sini. Kita lihat di sini, masing-masing semua itu tentang frugal hack itu mereka sepakat gitu ya. Mereka itu kasih saran-saran yang relevan semua, artinya mereka setuju dengan hal ini. Ya, jadi dari Brianna, Yasser, Caleb, dan Daniel itu mereka setuju bahwa frugal living itu bisa dilakukan dan ada tips-tipsnya. Mereka memberikan tips atau hack-hacknya gitu ya. Nah, yang nggak irrelevan si Carrie ini bisa kita keluarin teman-teman ya. Jadi kalau komentarnya nggak relevan, boleh kita keluarin di situ. Jadi nggak perlu teman-teman ikut consider, nggak perlu kalian pertimbangkan lagi. Jadi kalau kita lihat, karena mereka semua itu kasih saran dan setuju dengan hidup frugal living itu adalah sebuah konsep hidup gitu ya. Meskipun mereka punya pandangan berbeda, tapi mereka memberikan saran-saran yang relevan. Artinya mereka ngedukung ya. Jadi jawabannya adalah suportif. Jadi bukan respectful. Respectful itu menghargai. Jadi kalau respectful mereka itu polite. Nah, ini mereka nggak polite teman-teman ya. Gimana kita tahu dia nggak polite dari komen-komentarnya? Jadi mereka langsung kan di sini langsung kasih saran-saran atau kasih tips-tips nih. Mereka nggak mencoba untuk menjadi polite. Nah, berarti respectful salah ya.
Terus indifferent, indifferent itu nggak peduli. Kalau nggak peduli artinya mereka cuma netral aja, nyebutin hal-hal yang sesuai di lapangan. Nah, sementara mereka ini nyebutin pengalaman mereka, mereka sharing gitu ya. Kalau judgmental, mereka itu ngejudge sesuatu gitu. Jadi ini artinya ada negatif di sini ya, judgmental. Kalau contradictory itu berlawanan. Nah, kalau berlawanan artinya mereka nggak setuju. Nah, artinya salah juga, jawabannya adalah yang suportif.